Halo, selamat pagi semuanya, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya di situ Doni, diskusi seputar IT. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama sharing tentang desain multimedia interaktif. Jadi kita mulai dari awal. Materi ini eh, untuk kelas 12 SMK, ya, biar kita bisa bersama-sama menempuh kompetensi apa namanya ini ya, menempuh kompetensi multimedia interaktif SMK. Oke. Eh, ini sudah menggunakan spektrum terbaru, yaitu dengan Permendikbud, eh, Direktorat Menengah, dan ke nomor 464 DD5 KR 2018. Jadi yang terbaru 2018 ya. Sudah disesuaikan dengan kurikulum yang terbaru. Oke, dalam satu minggu kita ketemu 13 jam pelajaran. Ya. Kalau teknik pengolah audio video kan 12 jam pelajaran. Ini 1 jam lebih banyak. 13 jam pelajaran. Sekali tatap dalam satu minggu nih ya, dalam satu minggu. Ini berhubung kondisinya adalah wabah, jadi ya kita harus belajar menggunakan metode online. Video ini nanti akan saya share di YouTube, di channel saya. Nanti silahkan bisa diakses untuk kita belajar bersama-sama. Oke, next. Materi pokok akan saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint maupun dalam bentuk PDF. Jadi akan saya share linknya, nanti bisa diakses. Untuk buku penunjang ya, nanti saya sedang masih bereksplorasi buku mana yang akan saya jadikan panduan untuk materi ini, karena kalau uh, dari teknik pengolah audio video sudah ada bukunya, tapi kalau ini saya masih mencari-cari referensi yang bagus nanti untuk proses ini. Nanti setelah saya dapat akan saya share. Oke, next. Oke, KD-nya kompetensi dasarnya adalah ada 13 kompetensi dasar ya. Nanti kalau salah mau dikoreksi. Ada memahami ya, memahami konsep multimedia interaktif halaman web dan media interaktif, kemudian memahami desain atau perancangan alur untuk multimedia interaktif, menerapkan prinsip-prinsip dasar user interface pada multimedia interaktif, menerapkan prosedur pengoperasian aplikasi multimedia interaktif. 3.5 menerapkan cara penggabungan image, animasi, audio, video. 3.6 memahami style pada multimedia interaktif berbasis web dan media interaktif. 3.7 mengevaluasi produk web. 3.8 menerapkan teknik pemrograman coding pada multimedia interaktif. 3.9 menerapkan pengolahan interaktif menggunakan kode program atau coding. 3.10 memahami mekanisme pengolahan data pada produk multimedia interaktif. 3.11 memahami publikasi multimedia interaktif. 3.12 menerapkan pembuatan produk multimedia interaktif. 3.13 mengevaluasi produk media interaktif. Oke, ada 13 kompetensi dasar di pengetahuan, dan tentunya nanti juga pasangan KD-nya adalah 13 kompetensi di keterampilan. Nah, di sini yang kenapa sih ada dua warna nih? Dari perencanaan gitu ya, dari perencanaan sih targetnya di semester ganjil ini nyampe di 3.7 gitu. Tapi nanti kita juga harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sekarang terjadi. Apakah nanti bisa sampai ke 3.7 atau 3.7 sampai dengan mengevaluasi produk web, ya itu nanti kita akan coba capai bersama-sama ya. Tapi juga akan tidak memaksa sih, nanti kalau semakin kita banyak belajar semakin kreatif bisa jadi lebih lambat, tapi kalau kita lebih rajin lagi belajar, bahkan 13 kompetensi itu bisa kita selesaikan dalam waktu singkat ya. Hanya ini untuk membuat alur proses pelajarannya jauh lebih terarah ya, lebih terarah dan lebih rapi, step by step, agar kita bisa, ibarat orang naik tangga itu ya, orang naik tangga itu kita bisa ya tahap demi tahap. Oke, next, berikutnya adalah untuk KD keterampilan ya. Nanti rencananya juga kan mudah-mudahan sih tidak ada halangan, nanti akan disampaikan dalam bentuk video streaming
live streaming ataupun video seperti ini yang saya unggah di YouTube. Oke. KD keterampilannya adalah pasangan KD dari yang tadi di di KD pengetahuan, yaitu kalau kita amati di situ ada di kata-kata depan ya, mendemonstrasikan, membuat desain, membuat user interface, mengoperasikan, menggabungkan. Kalau tadi pengetahuannya apa? Jadi ini nanti prakteknya. Terus kemudian membuat style, membuat review produk, menggunakan program multimedia coding, kemudian mengolah data produk, melakukan publikasi, mendesain produk, dan membuat laporan pembuatan produk interaktif. Ini target pencapaian kompetensinya adalah di UKK, jadi ujian kompetensi kalian nanti jadi UKK terbagi menjadi 2. Kalau tidak berubah di tahun ini, UKK dibagi menjadi 2, yaitu ujian praktek kejuruan dan ujian teori kejuruan. Dan tentunya untuk anak-anak SMK ini menjadi target. Kalau tahun kemarin materinya sudah tersampaikan dengan baik dan sampai dengan anak-anak bisa. Nanti target akhir itu adalah APK. Jadi anak-anak bisa membuat produk APK atau jadi produk interaktif berbasis APK yang bisa digunakan di tab di smartphone ya. Baiklah. Oke, kita langsung ke materi. Yang pertama adalah kita akan memahami dulu konsep multimedia interaktif itu seperti apa ya. Yang tertuang di dalam KD pengetahuan yaitu memahami konsep interaktif halaman web dan media interaktif. Kemudian 41 adalah mendemonstrasikan konsep multimedia interaktif halaman web dan media interaktif. Pada kesempatan kali ini kita tidak terlalu banyak membahas dulu, tapi nanti kita akan lebih banyak ke observasi dulu. Jadi tidak mungkin rasanya ketika kita membuat tanpa observasi. Jadi kita harus melaksanakan observasi dulu. Oke? Ya, saya minta tolong amati gambar-gambar seperti ini. Ya. Dikasih kesempatan, silakan diamati gambarnya. Oke, sudah ya? Sudah diamati kan? Oke. Ini gambar yang tidak asing bagi kalian. Yang pertama adalah komputer. Kemudian yang berikutnya adalah radio. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa mengkategorikan ini game. Ya, meskipun gamenya tidak di display, tapi di sini adalah joysticknya ya. Oke, ini saya yakin tidak asing bagi kalian tetapi di sini ada perbedaan-perbedaan ya. Oke. Dari ketiga gambar tersebut, manakah yang menurut kalian disebut dengan media interaktif, multimedia interaktif? Apakah komputer itu interaktif? Apakah radio interaktif? Apakah game itu interaktif? Oke. Silakan nanti dieksplorasi, dicari jawabannya. Oke. Saya tidak akan menjawab di situ. Di sini yang saya jelaskan adalah bahwa pengertian dasar multimedia, ya pengertian dasar multimedia adalah multimedia berasal dari kata bahasa Latin multi artinya banyak, ya. Multi artinya banyak. Yang kemudian medium atau alat sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan atau memperlihatkan sesuatu. Dengan demikian, multimedia adalah banyak alat yang digunakan untuk menyampaikan atau memperlihatkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Tentunya kita ngomongnya adalah sebuah informasi. Informasi seperti apa? Nah, tentunya tergantung dari multimedia itu sendiri. Oke. Di situ paling kiri ada animasi. Oke. Di sini ada animasi. Ya. Oke. Kemudian di sini ada komputer. Kemudian di sini ada musik. Ada video. Kemudian ada audio, yang tadi dicontohkan adalah radio. Di sini ada email.
electronic mail atau surat elektronik. Kemudian ada media streaming, meskipun ini TV. Kalau TV kan menggunakan media streaming ya, baik berbasis TV digital maupun TV analog. Kemudian ada gaming, dan tentunya yang paling penting di sini internet. Oke. Iya. Bisa kita amati ya. Sekali lagi, ada animasi, komputer, musik, video, audio, email, streaming, gaming, internet. Ini menjadi satu kesatuan yang digunakan untuk menyampaikan atau memperlihatkan sesuatu dalam konteks informasi. Animasi bisa nggak menyampaikan informasi jelas dong? Komputer iya, dan lain sebagainya. Kalau mereka berdiri sendiri bisa nggak? Bisa. Radio misalnya. Radio itu hanya audio aja. Hanya audio saja disampaikan kepada pendengar. Video. Nah, kalau video ini biasanya satu paket dengan audio. Nah, itulah kenapa di pelajaran di pelajaran sebelumnya itu berjudul teknik pengolahan audio dan video. Biasanya satu kesatuan paket. Ya. Meskipun audio bisa berdiri sendiri, video juga bisa berdiri sendiri. Tapi rasanya tidak lengkap kalau video tanpa audio, demikian juga hanya audio saja. Jadi kurang bisa melihat dari sisi dinamisnya sebuah informasi tersebut. Oke. Jadi kita pahami dulu tentang konsep multimedia itu apa. Nah, di sini multimedia komponen. Ini visualisasi ini saya ambil dari Bapak Hendy Hendratman ya. Salah satu penulis buku multimedia. Banyak sekali produk-produk beliau yang bisa kita beli, yang bisa kita lihat di internet ya. Di Hendy Hendratman ya, dan ada di visualisasi by www.hendyhand.com. Jadi nanti kalian juga bisa lihat, silahkan browsing aja ya, menggunakan internet untuk berkunjung ke websitenya beliau. Kemudian di sini ada bagannya ya, linear multimedia. Di situ ada still image. Still image terdiri dari ada bitmap dan vektor. Bitmap bisa dibuat menggunakan Photoshop atau Photopaint, kemudian Illustrator dan CorelDRAW atau Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan masih sebenarnya software itu banyak. Itu di situ untuk membuat gambar vektor yang akan menciptakan sebuah still image, gambar yang diem, still image ya. Kemudian ada audio. Audio itu terdiri dari ada voice ya. Kemudian ada efek. Nah, suara saya seperti ini disebut dengan voice. Kemudian ada efek ya. Kemudian ada ambience. Kemudian ada music. Music terdiri dari dua, ada MIDI, contohnya bisa menggunakan Cakewalk. Kemudian ada wave, bisa dibuat menggunakan Soundforge ya. Termasuk nanti juga pengenalan di software editing audio nanti di mata pelajaran teknik pengolahan audio dan video. Oke, kemudian video ya. Komponennya yaitu ada video shoot, diambil menggunakan kamera. Nanti kalian juga bisa praktek menggunakan kamera handphone atau smartphone masing-masing. Tidak harus menggunakan kamera camcorder yang besar sekali. Kemudian ada screenshot. Screenshot ini dalam konteks ada kalau kita ngomongin screenshot di smartphone biasanya hanya mengambil picture ya. Tapi ada namanya screen recorder ya. Screen recorder itu digunakan untuk merekam layar. Nah, seperti tutorial ketika saya membuat video ini, saya menggunakan screen recorder. Camtasia Studio Action, Snagit, kemudian ada Corel Capture. Nah, di sini adalah contoh-contoh software. Ada Camtasia Studio, ada Action, ada Snagit, kemudian ada Corel Capture. Ini digunakan untuk merekam layar. Kemudian ada animation. Animation sendiri ada beberapa, yaitu vektor. Bisa menggunakan Flash dan Swiss atau Pivot Animator. Kemudian animasi bitmap berbasis bitmap ya, bisa menggunakan 3D SMax, kemudian Blender, kemudian Maya, kemudian Sara 3D. Itu untuk animasi 3 dimensi. Kemudian untuk animasi 2 dimensi itu bisa menggunakan After Effects, kemudian Adobe Image Ready
atau GIF animator. Ya. Jadi ini juga sangat-sangat menunjang untuk proses pembuatan animasi. Intinya adalah bahwa multimedia komponen ini kita harus bersinergi menjadi satu. Oke, dipahami dulu untuk itu. Kemudian teks. Nah, ini karena walau bagaimanapun tetap kita harus membutuhkan yang disebut dengan teks. Dari mulai artistik kemudian sampai dengan paragraf. Ya. Teks ini juga penentuan font itu juga penting ya. Seperti ini ya. Ini informasi jelas dan tegas dengan font yang sederhana ya. Jadi informasi jauh lebih mudah tersampaikan. Jangan menggunakan font yang aneh-aneh tapi malah informasi tidak tersampaikan dengan baik. Ini kan berbasis teks dan apa namanya ya, shape and text. Jadi kotak atau soft rectangle, kemudian line, kemudian text. Nah ini kan kemudian saya recording voice menggunakan ini, kemudian saya screen recorder. Jadi ini video saya ini termasuk dari beberapa komponen ini yang disebut dengan linear multimedia. Oke, kalau sudah paham, jadi video yang saya hadirkan sekarang ya, video yang saya hadirkan sekarang, oke, ini apa namanya? Jadi ini kombinasi dari beberapa linear multimedia tadi. Contoh, ini video facecam saya menggunakan video shoot kamera, dia menggunakan webcam. Saya menggunakan webcam, kemudian audionya ini menggunakan mikrofon, kemudian ada sound card di situ sebenarnya, cuma memang tidak bisa kelihatan ya, karena ini kamera memang saya buat still kamera ya. Itu ada sound card, kemudian ada grafik ini saya menggunakan PowerPoint ya, menggunakan PowerPoint berarti itu menggunakan kombinasi antara teks dan gambar. Nah, oke, jadi itu yang biar kita bisa pahami dulu, yaitu tentang linear multimedia ini. Kemudian ditambah lagi dengan coding ya, berupa ActionScript. Bisa menggunakan ActionScript, Lingo berbasis HTML, XML, Visual Basic, makro, C++ dan lain sebagainya. Kalau dulu saya pernah belajar menggunakan Fox Pro itu untuk database, kemudian ada Delphi bisa dikembangkan dari Pascal, kemudian ada banyak sekali bahasa pemrograman, itu yang disebut dengan interaktif multimedia. Oke, mudah-mudahan sih penjelasan sederhana ini dari gambar ini, ilustrasi gambar ini justru lebih mudah dipahami dibanding kita mendeskripsikan secara panjang lebar tapi nggak tepat sasaran gitu ya. Nah, saya lebih senang seperti ini. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, sekarang saya minta tolong ini diamati gambarnya baik-baik. Oke, gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Oke, sudah? Oke, saya kasih kesempatan lebih lama lagi untuk melihat. Oke. Iya. Dari ketiga gambar tersebut, saya minta tolong diskusikan ya. Yang pertama, apakah ketiga contoh gambar tersebut termasuk dalam multimedia? Coba jelaskan menurut pendapat Anda. Kemudian, apakah perbedaan dari ketiga contoh tersebut? Perbedaannya apa sih? Gitu loh. Jadi dari ketiga gambar itu perbedaannya apa? Tentunya bukan gambarnya, maksudnya gambarnya beda, ya jelas beda lah. Tapi isi dari gambar tersebut, maksud
perbedaannya itu apa? Perbedaannya apa? Kemudian berikan contoh-contoh yang sejenis dengan gambar tersebut. Oke, gambar A. Kalian bisa contohkan lagi. Yang lain apa? Gambar B. Kalian bisa contohkan lagi gambar yang apa? Kemudian gambar C. Coba berikan contoh yang lain. Nah, setelah itu, ya, keempat adalah coba tarik kesimpulan dari ketiga gambar tersebut. Akhirnya kan kita bisa mengidentifikasi nih ya. Kita sudah bisa nanti dari hasil diskusi ini kalian bisa mengidentifikasi dari gambar A, gambar B, dan gambar C. Saya sebut gambar A dan B dan C ini biar kalian lebih mudah mengidentifikasi. Setelah diidentifikasi, coba tarik kesimpulan menurut kalian itu gambar apa sebenarnya? Kenapa saya sodorkan gambar itu? Oke? Iya. Ini saya minta tolong kepada kalian diskusikan ya. Buat kelompok minimal 3, maksimal 5. Saya sarankan sih jangan genap ya, jangan genap. Kenapa genap? Nah, kalau genap nanti pas diskusi saling berdebat, kalian ketemu misal kita 4 orang gitu ya, 2 berpendapat, 2 berpendapat, 2 beda pendapat. Nah, ini jadinya seimbang, nggak bagus. Jadi nanti berdiskusi 5 orang, misal 5 orang, ada kebetulan pas perbedaan pendapat dua-dua, nah yang satu ini akan menjadi penentu arah dari diskusi kelompok itu. Ya. Oke, jadi biar kalian juga berinteraksi dengan teman-teman dari rumah. Dari rumah saja, nggak usah kemana-mana, cukup kalian berkomunikasi. Bisa kalian menggunakan smartphone kalian untuk chat, untuk baik menggunakan audio, telepon audio biasa, atau menggunakan video call. Begitu kalian beli kuota juga tidak banyak-banyak lah untuk kuota. Diskusikan, ya, diskusikan. Ya. Kirim hasilnya ke link di bawah ini. Nanti sudah saya kirimi linknya. Di situ sudah ada linknya. Nanti kalian bisa diskusi. Waktunya nggak pendek kok, lama kok. Jadi saya berikan kesempatan kalian untuk diskusi ini dalam waktu yang lama. Jadi kurang lebih 1 minggu ya, 1 minggu cukup. Nah, kita akan ketemu lagi dan akan kita bahas. Dan tentunya nanti kita juga akan bahasnya step by step karena kebetulan materi saya ada 2, yaitu PPAV dan desain multimedia interaktif. Jadi kita juga akan membahasnya bertahap biar kalian tidak terlalu berat untuk berdiskusi. Tapi saya yakin ini diskusi yang menyenangkan. Kemudian cantumkan pendapat dari masing-masing anggota kelompok tentang hasil diskusi kalian. Ini contoh misalnya. Angga berpendapat bahwa gambar 1 menurut Angga adalah seperti ini. Kemudian Rianto berpendapat gambar 1 seperti ini. Nah, 3 gambar itu adalah gini. Jadi termasuk dari dari kesimpulan ya. Dari kesimpulan ya, nih contoh. Biasanya kesimpulan ini yang akan membuat kalian mungkin bisa berbeda pendapat dari 1, 2, 3. Ya, mungkin ada yang berpendapat seperti ini. Kemudian dari ketiga gambar itu bisa menyebutkan contoh yang lain biar kalian bisa menarik kesimpulan dari hasil diskusi tersebut. Kesimpulannya apa menurut kalian? Oke, di link di situ sudah saya sediakan tentang pendapat kelompok. Misalnya pendapat dari anggota 1, nanti disebutkan anggota kelompoknya siapa aja, pendapat masing-masing pribadi, kemudian hasil kesimpulan dari kelompok tersebut. Oke, sekali lagi, oke, bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa. Oke, demikian untuk DMI untuk hari ini. Jadi kita memahami konsep dulu, biar kita tidak usah terlalu buru-buru untuk pengen bereksplorasi, tetapi kita harus step by step. Jadi biar kita memahami dulu konsepnya. Kalau kita sudah paham konsep, saya yakin nanti untuk proses-proses berikutnya pasti jauh lebih mudah. Oke, baiklah, demikian untuk video kali ini. Sekali lagi, jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu. Itulah tandanya murid budiman. Sampai jumpa lagi di pelajaran saya berikutnya. Terima kasih, see you.